Kasus seperti ini ada janin ditemukan di dalam perut hewan kurban. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh panitia atau yang menyembelih? Saya akan jelaskan dengan dua rincian berikut ini dulu. Pertama, bagaimana hukumnya kurban dengan hewan yang hamil. Baru kemudian saya jelaskan tentang janin itu sendiri dengan rincian berikutnya. Pertama, untuk masalah ini ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Ini pandangan mayoritas dan ini madhab Syafi'i. Alasannya karena hamil itu sebenarnya bukan kategori cacat. Sedangkan di madhab Syafi'i mengkiaskan hamil tadi dengan aib-aib cacat yang ada di hewan, di mana hamil ini menurunkan kualitas daging. Cacat-cacat yang disebutkan di hadis Rasul seperti buta sebelah, sakit, pincang, semuanya itu hal berkaitan dengan kualitas dagingnya. Makanya tersebar di masyarakat kita, jangan sembelih hewan yang betina sebagai hewan kurban. Nah, ini asal-usulnya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur, bagaimana tentang kondisi janin tersebut yang ada di dalam perut? Jadi ada dua rincian, sebelum ditiup ruh atau sesudah ditiup ruh. Nah, patokan rohnya gimana? Teman-teman bisa lihat pada kelengkapan fisiknya. Di mazhab Maliki misalnya harus kalau sudah ada bulunya, kalau belum ada bulunya, maka tidak dikategorikan lengkap fisiknya. Berarti belum ditiup ruhnya. Atau juga bisa dilihat pada gerakan saat masih di rahim. Kalau ada gerakannya berarti sudah ditiup ruhnya. Nah, kalau belum ditiup ruh ini seperti yang ada di video ini tadi, maka dia adalah haram menurut mayoritas ulama. Dikategorikan sebagai bangkai. Sedangkan kalau sudah tertiup ruhnya, maka antara dua kondisi. Bisa jadi keluar saat kondisi hidup, atau kondisi sudah mati. Kalau kondisinya hidup, maka dia halal dengan catatan harus disembelih secara mandiri. Apakah harus? Di madhab Hanafi harus, karena memang ikut hukumnya. Anak ikut hukum induknya. Lah induknya itu dikorbankan, berarti anaknya juga harus dikorbankan. Nah, kalau janinnya mati antara dua, sebelum induknya disembelih atau sesudahnya. Kalau mati sebelumnya, misalnya mungkin kena pukul atau gimana perutnya ya, maka ini jelas haram karena dia mati sebelum itu. Sedangkan kalau dia mati sesudah induk disembelih, ada dua kondisi. Kalau waktunya sebentar atau segera langsung setelah induknya disembelih, dalam waktu singkat kemudian anaknya juga ikut mati, maka ini dikategorikan halal karena hadis Nabi SAW, zakatul janin zakatu ummihi, penyembelihan janin itu ikut penyembelihan ibunya, jadi nggak perlu disembelih lagi. Sedangkan kalau jedanya adalah lama, maka ini haram. Nah, yang mau artikel lengkapnya ini semuanya bisa ketik saja kata kurban di kolom komentar, kami kirim linknya.